Hey, selamat datang kembali di channel ID Movie. Bagaimana kabarnya sobat semua? Semoga semuanya selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Oke, kembali lagi bersama saya Mr. Bugs pastinya, yang akan kembali mencoba merangkum alur film untuk sobat-sobatku semua. Jadi setelah beberapa bulan kita bergelut dalam film aksi yang dibumbui dengan berbagai peperangan yang brutal, kali ini Mr. Bugs akan merangkum sebuah alur film yang jauh berbeda, di mana kita kali ini tidak akan berperang melawan para penjahat lagi sob, namun berperang melawan perasaan. Aduh. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke alur filmnya. Film dibuka dengan memperlihatkan sekelompok wanita remaja, ya layaknya anak SMA ABG pada umumnya yang memiliki geng-gengnya tersendiri. Di sini mereka tampak sedang galau berjamaah lantaran salah satu sahabat mereka yang bernama Alia sedang mengalami sebuah masalah serius di mana ayahnya melakukan KDRT pada ibunya dan pada dirinya juga. Sebagai sahabat yang baik, mereka hanya bisa saling menguatkan dan menasehati satu sama lain, dan tak lupa mereka mencoba untuk memecah suasana kegalauan dengan berjoget ria bersama. Keesokan harinya di sekolah, terlihat semua murid tengah berkumpul untuk mendengarkan pengumuman hasil juara lomba puisi tahunan yang diadakan oleh sekolah mereka. Oh iya, by the way sob, saya lupa nih ngenalin siapa-siapa pemeran dalam geng mereka. Kenalin, ini Carmen, si wanita tomboy. Ini Maura, wanita perfeksionis. Ini Milly, wanita terlalut dalam geng. Yang ini Cinta, kekasih hati saya sob. Ya, dia pemeran utama wanita di film ini. Dan yang terakhir adalah Alia, teman si Cinta yang selalu mendapatkan kekerasan oleh ayahnya. Hari itu merupakan pengumuman dari hasil lomba cipta puisi tahunan. Dan seperti biasa, Cinta yang merupakan langganan juara dalam lomba ini tampak dijagokan akan kembali menjadi juara pastinya. Akan tetapi saat sang guru telah menyampaikan siapa pemenang lomba tahun ini, betapa terkejutnya semua murid ketika mengetahui bahwa bukan Cintalah yang menjadi juaranya sob, melainkan seorang pria misterius bernama Rangga. Bahwa pemenangnya adalah Rangga. Ya, kalau begitu setelah sekian kali namanya disebut dan ia tak kunjung datang, betapa penasaran semua orang di sana karena banyak yang tidak mengenali siapa sih si Rangga ini, terutama si Cinta pastinya. Dan inilah sosok si Rangga, lelaki pendiam cool kalem yang senang membaca buku dan menulis terutamanya karya-karya sastra. Dalam sebuah gudang sekolah, ia tampak sedang membaca sendiri dan didatangi oleh seorang bujang sekolah bernama Pak Wardiman. Jadi si Pak Wardiman ini merupakan orang yang paling dekat dengan si Rangga dalam lingkup sekolah ini sob. Waktu itu Pak Wardiman memberitahukan pada Rangga kalau ia sedang dicari oleh panitia lomba puisi karena salah satu karya puisinya menjadi juara dalam lomba tahun ini. Namun si Rangga yang merasa tidak pernah ikut lomba itu pun tampak hanya cuek menanggapi hal tersebut. Dan usut punya usut, ternyata si Pak Wardiman inilah yang telah mengirimkan puisi Rangga ke para panitia. Di sisi lain, Cinta yang merasa penasaran dengan puisi Rangga diam-diam pergi mengambil naskah puisinya dan mencoba untuk mengkaji baik-baik seperti apa sih karya puisi yang telah mengalahkan puisinya. Dan betul saja, Cinta tampak begitu hanyut terbawa dalam puisi si Rangga. Kenapa tak goyangkan saja loncengnya? Bosan aku dengan penat. Ku lari ke pantai, kemudian teriakku. Esok harinya di kantor pengurus mading sekolah, tampak Cinta masih terus memegangi dan menghayati puisi dari si Rangga. Hingga ia pun mengambil keputusan untuk mencari si pria yang bernama Rangga agar dapat mewawancarainya sebagai bahan mading pemenang lomba tahunan cipta puisi. Scene kemudian berpindah berlatar di dalam perpustakaan. Tampak si Rangga yang sedang seriusnya menyelami sebuah buku karya Sumanjaya. Dan pada scene inilah merupakan titik awal pertemuan antara si Cinta dan Rangga. Rangga ya? ada apa? Di sini, Rangga yang memang merupakan tipikal cowok dingin tampak tidak menggubris dengan baik permintaan dari Cinta yang ingin mewawancarainya. Bahkan di sini, mereka sampai cekcok adu mulut hingga membuat pertemuan pertama mereka itu berjalan tidak baik. Jadi lo gak mau diwawancara nih? Iya, jelaskan kata-kata saya. Itu
Terserah lo deh. Kan saya udah bilang, saya tuh nggak pernah ikut lomba puisi. Hah? Maksud lo? Nggak. Dengan penuh amarah, Cinta kembali ke kantor madingnya dan langsung ngomel-ngomel sendiri, hingga membuat teman-temannya pun turut emosi kepada si pria yang bernama Rangga tersebut. Di tengah emosinya mereka semua, tiba-tiba seorang pria culun bernama Mamet datang merusak suasana karena ingin mengumpulkan cerpen sebagai bahan mading mereka. Terlihat jelas juga di sini kalau si Mamet ini sangat menyukai Cinta. Baru saja si Mamet keluar, datang lagi nih fans Cinta yang lainnya. Dia bernama Borne. Maksud kedatangannya di sana untuk mengajak Cinta pergi jalan nanti sore di mall. Sebenarnya si Cinta ini nggak senang sama Borne, cuman karena teman-temannya yang seperti terlalu mengharap mereka berdua ini jadi sepasang kekasih, ya mau tidak mau Cinta pun terpaksa mengiyakan ajakannya. Sorenya mereka berdua pun tampak sudah jalan bersama. Namun ketika si Borne mengajak Cinta untuk nonton, Cinta malah lebih milih untuk pergi ke toko buku dengan alasan untuk cari bahan mading. Akan tetapi nyatanya dia ternyata mencari sebuah buku yang sama dibaca oleh Rangga. Namun ya karena bukunya merupakan buku lama, akibatnya ia tidak berhasil mendapatkan buku yang dicari. Katanya si Rangga itu ngeselin, tapi kok seperti penasaran ya si Cinta ini. Malamnya Cinta yang tidak bisa tidur karena kepikiran Rangga akhirnya memutuskan untuk menulis sebuah surat padanya dan mengungkapkan segala kekesalannya dalam surat tersebut. Ya bisa dibilang ini merupakan surat penghantar ya sob. Keesokan harinya di sekolah, Rangga yang mendapati surat dari Cinta tampak begitu emosi dan tanpa basa-basi langsung mendatangi Cinta and the gang. Di sini keduanya tampak kembali saling adu mulut hingga pertemuan saat itu kembali diakhiri dengan kurang menyenangkan dan tak sengaja Rangga menjatuhkan bukunya di sana. Si Cinta yang memang sudah merasa penasaran dengan buku yang selalu dibaca oleh si Rangga pun dengan sigap mengambil buku tersebut. Dan sejak saat itulah Cinta, si gadis cantik favorit di sekolah itu pun mulai dengan serius membaca buku milik Rangga, halaman demi halaman hingga membuat ia hanyut di dalamnya. Namun bagiku ini tak orang rindu, sulit ku membenci. Perasaan dalam setiap kata. Di sisi lain, Rangga tampak mulai menyadari kalau bukunya telah hilang dan setengah mati mencarinya. Setelah beberapa hari menyelami isi buku Rangga, Cinta pun berinisiatif untuk mengembalikan buku tersebut ke tuannya. Keesokan harinya di sekolah sob, Rangga yang baru saja datang di kelas mendapati sebuah hadiah di atas mejanya. Dan setelah dibuka, betapa bahagianya ia saat melihat buku kesayangannya telah kembali. Dan tak hanya itu, di sana juga ia mendapati sebuah surat yang begitu puitis. Merasa tahu siapa yang telah menulis surat itu, ia pun dengan segera kembali mendatangi Cinta. Awalnya si Cinta di sini mengira Rangga akan kembali memarahinya. Akan tetapi sikap Rangga yang awalnya dingin dan nyebelin itu seketika berubah menjadi 180 derajat, di mana ia dengan senyuman manis tipisnya mengucapkan terima kasih pada Cinta. Bahkan nih ya sob, kedua sejoli ini tampak saling malu-malu alias salting. Obrolan keduanya pun kembali berlanjut hingga si Rangga yang pada akhirnya mengetahui kalau Cinta ini juga menyukai buku sastra pun mengajaknya sore nanti untuk pergi membeli buku di tempat langganannya. Dan karena Cinta memang senang dengan karya sastra, ia pun mengiyakan ajakan Rangga untuk ikut. Dan berangkatlah mereka sob. Setelah mereka sampai di toko buku langganan Rangga, tampak si pemilik buku di sana begitu akrab dengan Rangga dan tak lupa ia memuji kecantikan dari gadis yang dibawanya. Di sisi lain, 4 sahabat Cinta tampak telah berada di sebuah konser menunggu dan mencari keberadaan dari seorang Cinta. Setelah beberapa lama di sana, si Cinta tampak begitu terkejut sendiri karena ia baru mengingat kalau dirinya telah memiliki janji sebelumnya dengan sahabat-sahabatnya untuk pergi nonton konser pas band bersama-sama. Ia pun hendak segera pergi dan pamit pada Rangga. Akan tetapi si Rangga di sini tampak kembali memperlihatkan sikap menjengkelkannya, di mana ia mengatakan kalau si Cinta ini merupakan orang yang tidak punya kepribadian, hingga membuat kedua sejoli ini pun kembali marahan. Ya namanya juga ABG kan sob.
Keesokan harinya di pertandingan basket Carmen Sahabat Cinta, terlihat Rangga yang merasa bersalah atas apa yang diucapkannya kemarin pun mendatangi Cinta yang tengah menonton bersama para sahabatnya, yang kebetulan di sana juga ada si Borne. Dalam obrolan mereka, tampak si Rangga yang awalnya ingin meminta maaf pada Cinta malah kembali marahan akibat emosi dan rasa egois dari masing-masing. Rangga pun memilih kembali ke gudang sekolah tempat ia membaca sendiri. Namun tak lama, Borne and the Gang datang dan langsung mengancam Rangga agar tidak lagi mendekati Cinta. Akan tetapi si Rangga yang bukan cowok pengecut tampak hanya santai saja dengan ancaman itu dan bahkan balik mengancam. Dan akhirnya Borne kemana sih, Pak? karena kalah jumlah, Rangga pun akhirnya dibuat babak belur. Beberapa hari kemudian pasca kejadian pengeroyokan Rangga, Cinta yang merasa penasaran karena tidak pernah melihat Rangga di sekolah itu pun langsung mendatangi Rangga di kelasnya. Akan tetapi teman keribo si Rangga hanya mengatakan kalau Rangga sudah beberapa hari ini tidak masuk sekolah. Tidak putus akal, Cinta yang mengetahui kalau Rangga juga dekat dengan Pak Wardiman pun mendatanginya untuk mempertanyakan keberadaan Rangga. Scene kemudian berpindah bertempat di rumah Rangga. Tak disangka sob, sepulang sekolah di sini Cinta langsung mendatangi rumah Rangga dan betapa terkejutnya Cinta saat melihat wajah Rangga yang sudah babak belur. Namun dengan kebesaran hati dari seorang Rangga, ia mengatakan kalau wajahnya babak belur ini karena dipukuli orang tak dikenal sewaktu pulang sekolah. Setelah cukup lama bercerita, ayah Rangga pun datang dan memecah suasana dengan menyuruh Rangga untuk masak makan siang bersama. Tak ingin membuang kesempatan, Rangga pun ikut mengajak Cinta untuk memasak bersama. Keesokan harinya di sekolah, Rangga yang sudah berdamai dengan Cinta itu pun mengajaknya untuk pergi ngedate sebentar malam. Dan tanpa pikir panjang, Cinta pun langsung mengiyakan ajakan si Rangga. Malam harinya pun tiba, Cinta yang ternyata juga memiliki janji untuk ngumpul bersama sahabat-sahabatnya. Dengan penuh rasa gelisah, ia memberanikan diri untuk menelpon temannya dan berbohong kalau ia sedang sakit dan tak bisa untuk ngumpul. Padahal nih ya, karena dia lebih milih untuk pergi ngedate sama si Rangga. Kayaknya gue gak bisa ikutan deh. Rangga, Aku hanya ingin mencinta bisa begini. Belum sempat ia pergi, tiba-tiba ia mendapat telepon dari si Alia, yang dimana dirinya saat ini kembali mendapati kekerasan dari ayahnya dan meminta waktu pada Cinta untuk bertemu saat itu juga. Akan tetapi dengan berat hati, Cinta yang sudah kebelet ingin pergi bertemu Rangga itu pun mengatakan kalau ia saat ini ada urusan penting. Sepulangnya mereka berdua malam itu, tampak tidak ada taksi yang kosong hingga memaksa mereka berdua untuk berjalan kaki pulang ke rumah. Dan selama di perjalanan, mereka tampak mulai saling terbuka dan saling curhat satu sama lain. Hingga si Cinta mempertanyakan keberadaan ibu Rangga. Dan dengan sedih, Rangga pun menyampaikan kalau ibunya memilih untuk pergi meninggalkan dirinya bersama ayahnya di rumah karena malu atas tuduhan ayahnya yang dicap sebagai pengkhianat negara. Setelah cukup lama berjalan, tak terasa tibalah mereka berdua di rumah Cinta. Sebelum Cinta masuk ke dalam rumah, hal tak terduga pun coba untuk dilakukan oleh Rangga. Akan tetapi entah mengapa Rangga malah tidak melanjutkannya dan memilih untuk hanya mengecup kening si Cinta. Asli sob, momen ini bisa bikin kita baper. Jadi pengen kayak Rangga sayanya ini. Di dalam rumah, Cinta tampak begitu bahagia setelah jalan bersama Rangga sampai-sampai ia hanya bisa senyum-senyum sendiri. Akan tetapi kebahagiaannya itu seketika harus berakhir karena ayah dan ibunya mengabarkan kalau Alia sahabatnya saat ini sedang dalam kondisi koma dan dirawat di rumah sakit. Betapa hancurnya isi hati Cinta, padahal baru saja ia mendapatkan kebahagiaan namun langsung dibenturkan dengan kesedihan mendalam. Sesampainya Cinta di rumah sakit, di sana sudah ada sahabat-sahabatnya yang lebih dulu menjaga Alia. Dari sini sahabat-sahabatnya mulai mengetahui kalau Cinta ternyata berbohong pada mereka. Dan sejak saat itu hubungan Cinta dan sahabat-sahabatnya pun mulai tidak baik.
Keesokan harinya di sekolah, Rangga yang merasa sudah dekat dengan Cinta mencoba untuk mendekatinya lagi. Akan tetapi, Cinta dengan penuh rasa emosi justru mengatakan pada si Rangga kalau sebaiknya mereka tidak usah bertemu lagi, karena ia merasa kalau Rangga ini hanya membawa dampak buruk bagi Cinta. Rangga yang tak terima dengan perkataan Cinta itu pun dengan amarahnya ia mengiyakan perkataan Cinta dan berkata kalau mereka sebaiknya tidak usah baikan lagi. Scene kemudian berpindah di rumah sakit. Alia yang tampak sudah sadar dari komanya, ditemani oleh Cinta yang terus meminta maaf karena merasa bersalah tidak membersamai Alia malam itu. Kemudian dengan jujur, Cinta mengatakan kalau dirinya malam itu tengah jalan bersama Rangga. Dan alangkah terkejutnya semua teman-teman Cinta saat mendengar nama Rangga, orang yang dulunya Cinta anggap sebagai anak yang nyebelin dan dibencinya. Pada scene ini, kelima sahabat itu akhirnya baikan kembali dan saling memaafkan. Setelah berhari-hari tidak berkomunikasi, kedua sejoli ini pun tampak merasa kehilangan satu sama lain. Namun, ya karena rasa keegoisan yang tinggi, mereka berdua tampak hanya bisa menahan diri mereka masing-masing. Keesokan harinya di sekolah, Carmen sahabat Cinta tak sengaja melihat Rangga yang tengah berpamitan kepada Pak Wardiman seakan ia akan pergi. Setelah berhari-hari tidak berkomunikasi dengan Rangga, membuat Cinta menjadi seorang yang tidak fokus dan tampak selalu galau. Hingga teman-temannya yang mulai menyadari akan hal tersebut pun meminta kepada Cinta untuk berkata yang sejujur-jujurnya pada mereka. Apakah dirinya memang tidak memiliki rasa sedikit pun pada si Rangga. Dan akhirnya Cinta pun tidak bisa menahan dirinya lagi hingga kemudian mencurahkan segala isi hatinya pada teman-temannya di sana bahwa dirinya sebenarnya mencintai Rangga dan selama ini ia mencoba untuk berperang melawan perasaannya itu karena dia tahu bahwa sahabat-sahabatnya pasti tidak setuju jika ia bersama Rangga. Mendengar ucapan dan melihat kesedihan dari Cinta sebagai sahabat sejati, semua temannya itu pun tampak dengan ikhlas dan setuju jikalau Cinta bersama Rangga. Akan tetapi Carmen memperingatkan pada Cinta agar segera menjumpai Rangga karena beberapa hari lalu ia sempat melihat Rangga berpamitan pada Pak Wardiman seolah ia akan pergi. Mendengar hal itu, tanpa pikir panjang, Cinta and the Gang pun segera menemui Pak Wardiman dan mempertanyakan kemana Rangga akan pergi. Sementara itu di sisi lain, Rangga sendiri tampak telah berada di bandara dengan ditemani oleh ayahnya. Usut punya usut, ternyata Rangga ini hendak pindah sekolah dan melanjutkan studinya di New York, Amerika. Di sini tampak Rangga hanya berharap bisa bertemu Cinta untuk terakhir kalinya. Namun sayang karena hubungan mereka yang tidak baik, Rangga pun harus berlapang dada dan ikhlas untuk pergi tanpa bertemu dengan Cinta. Namun tiba-tiba alangkah terkejutnya Rangga saat melihat Cinta yang tiba-tiba telah berada di sana. Di sini tanpa pikir panjang, si Cinta langsung mengungkapkan perasaannya kalau dia sangat menyayangi Rangga dan memintanya untuk tidak pergi. Rangga pun mengatakan kalau dirinya juga menyayangi Cinta. Namun sayang, Rangga di sini harus tetap pergi meninggalkan cintanya. Sebagai obat penawar rasa pedih untuk Cinta, Rangga memberikan Cinta sebuah buku yang di dalamnya terdapat sebuah puisi khusus yang ia buat untuk Cinta. Dan sebelum Rangga pergi meninggalkan pujaan hatinya, kedua sejoli ini pun meluapkan rasa kasih mereka sebelum berpisah. Ya, itulah tadi alur cerita dari film Ada Apa Dengan Cinta episode 1. Kalau film ini baik dan membuat sobat penasaran akan episode 2-nya, silahkan komen ya. Saya Mr. Bugs pamit undur diri, sampai ketemu di alur cerita film selanjutnya. Wassalam.